Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketemu kembali dengan saya Miftahul Huda untuk berbicara tentang ilmu. Pada kali ini kita akan membahas tentang pahala atau akibat orang yang punya niat menuntut ilmu dan niatnya benar, maka Allah akan berikan pahala kepadanya. Apa saja yang Allah akan berikan kepada orang yang ketika dia menuntut ilmu dan niatnya adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuna mujarradir riwayah. Ketika seseorang menuntut ilmu tidak hanya semata-mata untuk mengumpulkan ilmu saja, tidak sekedar meriwayatkan ilmu saja, ay alhamlu wan naqlu anil ulama, maksudnya adalah dia pergi ke ulama kemudian terus mengambil ilmunya, dia pergi ke ulama kemudian terus memindahkan ilmu yang ada pada ulama kepada dirinya. Ketika ia melakukannya tidak seperti itu, tidak hanya sekedar memindahkan ilmu, tidak sekedar untuk menarik ilmu, tidak hanya sekedar untuk mengumpulkan ilmu, fa absyir, maka bergembiralah, fa innal malaikata tabsutulaka, maka bergembiralah karena malaikat membentangkan sayapnya kepadamu. Artinya di sini digambarkan malaikat itu punya sayap dan sayapnya dibentangkan untuk melindungimu. Maksudnya adalah air ridha bima tatlubu. Malaikat senang dengan apa yang engkau tuntut. Malaikat senang dengan apa yang engkau minta. Jadi senang malaikat yang seperti itu. Jadi malaikat tabsutu ajna hatiha, membentangkan sayapnya, aytadha'aha, atau malaikat meletakkan sayapnya, litakuna wat'an laka, agar engkau bisa meniti di atasnya. Jadi sesungguhnya hanya saja enggak kelihatan ketika seseorang pergi menuntut ilmu, itu tempat berjalannya itu sudah diletakkan sayap malaikat untuk dilewati oleh orang yang menuntut ilmu itu. Maka orang yang seperti ini akan merasa nyaman ketika menuju ke tempat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah telah menyuruh kepada malaikatnya untuk menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Allah menyuruh malaikatnya untuk menaungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Idza amsaita, ketika engkau berjalan menuju ke tempat untuk menuntut ilmu. Wakila, dan dikatakan innal malaikata tadillu talibal ilmi, malaikat akan menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kadang-kadang orang yang menuntut ilmu sedang berjalan di tengah panas, nggak terasa dia panas. Ya secara psikologis karena semangatnya ia menuntut ilmu. Tetapi secara batin dia itu dinaungi oleh malaikat. Sayap malaikat dibentangkan untuk menaunginya. Hanya saja orang tidak tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, ketika seseorang berjalan menuju ke tempat ilmu, maka Allah akan melindungi atau menaungi orang yang menuntut ilmu bi ajna hatiha, dengan sayap-sayapnya. Wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Tidak cukup itu.
ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang yang menuntut ilmu itu. Masya Allah. Orang yang datang kepada pengajian, orang yang datang kepada tempat untuk nuntut ilmu, maka orang itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan dimintakan ampun oleh seluruh binatang-binatang laut, binatang-binatang yang hidup di dalam laut, di dalam air, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu itu. Untuk itu saya mengajak kepada pemirsa yang ada di Jambi untuk malam Senin silahkan datang menuju ke Masjid Jami Al-Hikmah Kebun Kopi. Di situ nanti kita akan belajar fikih dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i. Hari Minggu subuh silahkan datang ke Masjid Nurul Hasanah di Lorong Gotong Royong. Insya Allah kita nanti Minggu Ganjil akan belajar kitab namanya Syarah Arba'in Nawawi. Dan pada Minggu Genap silahkan datang, maksudnya Minggu Subuh, silahkan datang ke Masjid Ad-Din pada minggu kedua. Insya Allah nanti kita akan belajar kitab namanya Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba Allah untuk mempersiapkan liyaumil ma'ad, mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Dan itu Minggu subuh. Lalu malam Sabtu dipersilahkan untuk datang ke Langgar Raudhatul Jannah, belakang Puskesmas Talang Bakung. Insya Allah nanti di situ kita akan belajar tasawuf, kitab Maraqil Ubudiyah yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Maka mendatangi tempat ilmu yang seperti itu, Allah akan berikan ampunan kepadanya karena para binatang-binatang laut memohonkan ampun kepada Allah, kepada orang yang menuntut ilmu yang seperti itu. Yang saya sebutkan tadi itu adalah tempat-tempat rutin untuk belajar. Tetapi ada yang tidak rutin. Yang rutin saja yang saya sampaikan supaya ketika menuju ke tempat itu pasti ada halaqah untuk belajar. Nah, hewan-hewan atau binatang-binatang atau ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampun ketika seseorang menuju ke tempat belajar, aidhabat ilal alim, atau seseorang menuju ke tempat orang alim. Wadzalika li'anna salahal alami manutun bil ilmi. Kenapa kok bisa begitu? Karena bagusnya alam ini manutun bil ilmi, itu adalah manut dengan ilmu. Bagusnya alam ini adalah tergantung dengan ilmu. Ketika alam ini masih punya ulama, alam ini masih punya orang yang berilmu, maka alam ini akan menjadi teratur. Tapi kalau alam ini sudah nggak punya ulama, alam ini sudah nggak punya orang alim, maka alam ini sudah tidak akan beraturan lagi. Artinya alam ini nanti akan seperti kanibal, yang kuat akan memakan yang lemah, yang lemah akan dimakan yang kuat. Kalau alam ini sudah tidak ada aturan-aturan, yang aturan ini dipahami tentu oleh orang yang berilmu. Oleh karena itu, al-alamu manutun bil ilmi. Alam itu tergantung orang yang berilmu. Bitablighil ahkami syar'iyyah. Karena orang berilmu itu nanti akan menyampaikan ilmu syariat. Ilmu syariat inilah yang akan menuntun hidup manusia.
orang mencuri tangannya dipotong. Itu kalau menurut Al-Quran. Kalau di Indonesia kan orang mencuri nanti akan ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Begitu seterusnya. Ini semua adalah aturan yang disampaikan oleh orang alim. Kalau orang tidak alim tidak akan bisa menyampaikan hal ini. Dan ini nanti akan diterapkan oleh pemangku-pemangku kekuasaan. Akan diterapkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Dan ini semua berangkat dari orang yang berilmu. Oleh karena itu, alam tergantung orang yang berilmu yang menyampaikan hukum-hukum syariah. Di antara yang disampaikan oleh ulama itu adalah tidak boleh menyiksa binatang. Coba bayangkan, binatang saja nggak boleh disiksa, apalagi manusia. Seseorang nggak boleh nyiksa kucing. Ini ada kucing, mungkin kucing itu nakal terus disiksanya, dikurung sampai seminggu 2 minggu nggak dikasih makan, maka orang seperti itu berdosa. Yang tahu tentang hal ini tentu adalah orang alim. Orang jahil tidak akan tahu. Oleh karena itu, ketika seseorang menyampaikan ilmu ini dan dia adalah orang alim, maka inilah yang akan menata alam, inilah akan menata dunia. Dengan ilmu yang dimiliki oleh orang alim disampaikan kepada orang yang berwenang, lalu orang berwenang menerapkannya. Oleh karena itu ada dalam riwayat, seseorang perempuan masuk ke dalam neraka hanya gara-gara kucing. Dan orang itu adalah orang dari Bani Israel. Apa maksudnya gara-gara kucing? Ia menyiksa kucing, mengurung kucing, tidak memberinya ia makan sampai kucing itu mati. Maka orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang berdosa. Yang tahu seperti ini adalah ulama. Kama afadul azizi, seperti yang dijelaskan oleh Al-Aziz, wa alamatu dzalikal qasdi ayyakunal bahsul alami fil khala'i ahabbu ilaika ayyakuna fil mala'i. Dan tanda-tanda tujuan menuntut ilmu itu benar, tanda-tanda tujuan menuntut ilmu itu adalah tidak salah, maka ia suka membahas ilmu itu diam-diam. Ia suka membahas ilmu itu tidak pada dihayala ramai. Dia suka membahas ilmu itu sendirian di tempat yang sepi. Kemudian tanda-tanda orang yang benar nuntut ilmu itu adalah Allah tufarriqo baina ayyang kasifa au Allah tafarraqa baina ayyang kasifal haqqo ala lisanika au ala lisani ghairika. Jadi tanda-tanda benarnya seseorang menuntut ilmu itu tidak ada bedanya ketika seseorang menuntut ilmu itu, apakah ia nuntut ilmu itu kemudian kebenaran itu datang dari mulut orang atau datang pada mulutnya sendiri. Dia tidak merasa keberatan kalau kebenaran itu datang dari mulut orang. Dan dia juga tidak berbangga hati ketika kebenaran itu datang dari mulutnya sendiri. Dan dia tidak mempedulikan. Yang penting kebenaran itu diungkapkan. Ketika kebenaran itu diungkapkan dari mulut orang dan itu benar, dia pun senang. Ketika kebenaran itu datang dari mulutnya sendiri dan itu benar, dia tidak berbangga hati. Dia tidak merasa dirinya lebih dan ia tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, seseorang yang menuntut ilmu dalam keadaan kebenaran, niatnya benar, dia tidak peduli kebenaran itu muncul dari siapa. Yang penting kebenaran itu naik ke permukaan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita niat yang benar dalam menuntut ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.